Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada teman-teman ITB ini, khususnya kepada kawan saya ini, Prof. Suwono. Biasanya beliau kalau ada perlunya baru ngabarin saya. Tapi di luar dari itu, terima kasih Prof. Kali ini tumben-tumben sekali saya diminta untuk berbicara dengan format agak resmi begitu ya Prof. Nah, terima kasih sekali lagi. Tadi saya sampaikan bahwa kesempatan ini merupakan kesempatan baik bagi kami juga di LPDP untuk memperkenalkan skema-skema pendanaan di Indonesia. Tentunya selain beasiswa yang lebih terkenal, LPDP juga mempunyai skema pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh semua bangsa Indonesia. Khususnya kali ini undangan siang ini adalah potensi untuk pendanaan riset UKICIS, kita sering sebut itu ya, UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Sciences. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah hadir hari ini, dan ini merupakan juga konsep kerjasama nanti dengan Indonesia dengan Inggris Raya. Tahun UKICIS sendiri dengan Inggris sudah menginjak selama tahun ketiga pendanaannya, dan total pendanaan UKICIS sampai tahun 2024 nanti. Sebagai government agency, LPDP telah memberikan pelayanannya untuk menjalankan mandatnya, khususnya untuk riset, tadi di samping beasiswa ya. Sehingga saat ini LPDP sudah mendanai sekitar 2.105 judul penelitian terhitung sejak 2013. Jadi sejak 2013 yang lalu kita telah mendanai riset sebesar 1,17 triliun rupiah yang melalui program yang kita sebut RISPRO, Riset Inovasi dan Produktif. Tema risetnya antara lain kesehatan, obat-obatan, kendaraan listrik, pertahanan keamanan, sosial humaniora, dan STEM tentunya ya, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics, manajemen bencana, dan juga Making Indonesia 4.0. Sejak tahun 2020 pula, LPDP telah memperkaya portofolio pendanaan risetnya melalui pendanaan kolaborasi riset baik lokal maupun internasional, di mana mitra kami tidak terbatas pada sektor akademik, tapi juga LPDP melibatkan sektor industri, kementerian atau lembaga, dan bahkan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Salah satunya yang sedang pada tahap awal yaitu skema inspirasi dilaksanakan bersama NTU, Nanyang Technological University di Singapura sana. Pada kali pertama ini Indonesia dengan bangga bisa membiayai riset yang melibatkan teman-teman perguruan tinggi di luar negeri sana sebesar 530 miliar rupiah untuk 5 tahun pendanaan, ini sekitar 30 juta dolar. Jadi kita dengan bangga saat ini bahwa biasanya kita Indonesia menunggu bantuan riset, meminta bantuan riset, kali ini kita bisa membiayai. Dan itulah dengan dana abadi yang dikelola LPDP. Jadi LPDP saat ini mengelola 4 dana abadi pendidikan, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan. Selain itu juga, selain inspirasi dengan program Prime dengan Melbourne University yang infonya dari Pak Dirjen Dikti akan diperluas dengan Prime Engineering, ini juga kami telah menyalurkan 11 miliar rupiah per tahun untuk 4 tahun, jadi ada 44 miliar ya, seperti UKICIS sekarang ini sejak tahun 2021, jadi sampai 2025-2026. LPDP sendiri saat ini juga telah memberikan beasiswa kepada sekitar hampir 36.000 putra-putri terbaik bangsa pada jenjang graduate studies S2 dan S3. Ini juga potensi yang bisa kerjasamakan teman-teman dari UKICIS. Nanti mungkin untuk topik-topik risetnya yang nanti di Inggris Raya nanti bisa juga dikaitkan dengan penugasan para award di LPDP di program-program tersebut. Jadi kita tuh memang punya potensi banyak yang tercerabur di sana sini. Kalau ini kita bisa jadi satu, kita kumpulkan begitu program UKICIS dan program beasiswa, tentunya kita mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan nanti postdoktoralnya juga bisa disiapkan untuk didanai begitu ya. Hadirin yang terhormat, dengan memperhatikan potensi besar yang ada pada LPDP, maka kami mengajak teman-teman di ITB khususnya untuk juga
mengembangkan jejaring internasionalnya dengan pendanaan riset ini, dan juga selain dengan perguruan tinggi, dengan lembaga riset, dan juga dengan industri. Potensinya banyak. Di luar memang diperlukan satu dirijen dari satu orkestrasi besar ini. Dan untuk itu LPDP sudah mulai melaksanakan peran tersebut, sehingga kita bisa memanfaatkan dana yang tersedia cukup besar, dan LPDP ini mempunyai keleluasaan yang mungkin bisa mendukung riset-riset dengan luar negeri. Salah satunya adalah kita bisa multi years, LPDP pendanaan multi years, dan juga bisa lintas tahun anggaran. Jadi tidak mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Setahunnya LPDP itu sejak kontrak itu ditandatangani. Jadi yang khawatir ini biasanya kalau yang riset biasa tanggal 30 Desember itu ribut bikin laporan. Kalau kami LPDP tenang-tenang aja. New Year's Eve, tahun baru bisa tidur, sehingga kita risetnya bisa sedikit memanjakan para peneliti, mereka dosen yang biasanya luar biasa ya. Kalau tahun-tahun itu tanggal-tanggal itu laporannya banyak gitu ya. Grand fleksibilitas ini nanti yang kita tawarkan dari skema LPDP ya, tadi multi years-nya tadi, kemudian professional excellence services, karena kami di LPDP memiliki analis yang mendukung pengelolaan pendanaan. Jadi pendanaan itu tidak hanya memberikan pendanaan ditinggal begitu saja. Kami LPDP melakukan pelayanan, melakukan menganalisa dari pendanaan tersebut, sehingga pendanaannya bisa efisien dan efektif gitu ya. Tidak sembarangan diberikan. Terus kami juga punya sistem monitoring dan juga pelaksanaan riset itu kita gunakan IRIS Pro. Ini IRIS Pro ini sudah banyak dikopi dan diberikan oleh LPDP kepada beberapa PTN di Indonesia ya, bisa sebut dari Universitas Riau di sana menggunakan IRIS Pro, kemudian Undip dan ITS dalam proses. Nah, ini bahkan ada satu lagi nih dari Kepulauan Riau ini, Universitas Umrah ya, Universitas Maritim Raja Ali Haji yang ingin juga menggunakan IRIS Pro. Sampai itu juga IRIS Pro ini juga digunakan untuk pendanaan dari BRIN. Karena seperti diketahui bahwa pendanaan riset inovasi Indonesia Maju yang sebagian teman-teman dosen juga tahu ya, itu pendanaannya oleh LPDP dan pengelola programnya oleh BRIN itu menggunakan IRIS Pro juga, sehingga kita bisa saling memantau dan juga pelaksanaan risetnya itu bisa lebih baik. Karena kalau ditinggal saja biasanya di ujung-ujung tahun indikator kinerja risetnya tidak tercapai. Selain itu juga IRIS Pro itu terhubung dengan Sinta, terhubung dengan Moneris Bank dan sebagainya, sehingga kita bisa memantau kira-kira judul dan juga teman-teman periset ini kemana saja, sehingga untuk duplikasi bisa kita cegah dari awal. Samping itu juga kita gunakan untuk nanti memperluas jejaring di luar negeri, yaitu juga bisa menggunakan IRIS Pro karena interoperabilitasnya. Saya kira itu saja Pak Suwono dan teman-teman dari ITB yang sedang menjajaki pengembangan dari UKICIS ini, program UKICIS, yang pasti LPDP siap mendukung secara pendanaan dan juga secara manajemen pengelolaan pendanaannya. Ini salah satu kebanggaan kita juga bahwa banyak pihak mengakui pendanaannya cukup fleksibel dan juga pengelolaan pendanaannya baik. Kami juga LPDP sudah mulai menjajaki pendanaan dengan pihak luar, dengan filantropis, dengan lembaga-lembaga yang bisa menyalurkan pendanaan, karena LPDP sebagai operator investasi pemerintah itu bisa menerima pendanaan, jadi bisa kita kelola, jadi kelola pun dimungkinkan. Tadi dengan Newton Fund, dengan pendanaan luar kita kan sudah punya pengalaman, jadi nanti silakan digunakan pengalaman LPDP untuk mengelola pendanaan UKICIS khususnya ITB ini, karena bidangnya khususnya kalau saya baca rumit juga ya, judulnya mengenai penerapan teknologi digital twin digital twin untuk pengelolaan infrastruktur jalan dan jembatan. Ini teman-teman sipil biasanya ya. Oke, dari saya sementara itu dulu. Pada Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat melaksanakan webinar. Semoga kita diberi kekuatan kesehatan tentunya untuk menjalankan tugas kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.